3 in-ear monitor, 1 hybrid, 1 single dynamic driver, dan 1 buah planar. Without any further ado, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding Inti bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing racun-racun yang sudah ada di hadapan kalian. 3 menu in-ear monitor di video kali ini. Ada sebuah in-ear monitor dari AGA Sound yang diberi nama Sublimation Burnout. Yes, ini mungkin sebuah upgrade ataupun mungkin sebuah side grade dari Sublimation yang pernah kita review sebelumnya ya. Di sini juga ada sebuah in-ear monitor spesial dari Shure, tidak lain tidak bukan adalah Astralis. Saya agak lupa namanya, jadi saya lihat ya. Astralis menggunakan single dynamic driver 15,5 mm circular planar driver. Circular planar driver ya. Bagaimana nanti performanya kita akan bahas di video review terpisah. Dan terakhir adalah sebuah brand yang kita jarang banget bahas, yaitu Activo Scoop. Menggunakan 3 dynamic driver dan 2 balance armatur, jadi total 5 driver per side hybrid in-ear monitor. Bagaimana performa dari ketiganya kita akan lihat nanti di video review terpisah tentunya. Kali ini kita akan bahas unboxingnya aja. Dan sebelum kita bahas unboxingnya, kita mau thanks berat untuk Shure dan juga Intium Indonesia sebagai sponsor video unboxing kali ini. Semua link pembelian saya taruh kolom deskripsi di bawah buat kalian yang mau check out, mau lihat-lihat, mau langsung sikat pun monggo-monggo aja. And without any further ado, Buki-Buki Club. Barang pertama yang kita bahas, sebuah in-ear monitor dari AGA Sound yang diberi nama Sublimation Burnout. Burnout apa yang dimaksud di sini kita nggak tahu juga ya. Ini apakah sebuah upgrade ataukah apa kita juga nggak tahu ya. Nanti kita bahas aja untuk lihat bagaimana performa dari in-ear monitor satu ini. Dan ini adalah spesifikasinya, kalian bisa lihat aja ya. Menggunakan 10 mm moving coil driver. Yes. Ini gambaran dari in-ear monitornya, dan di sini kalian bisa lihat warnanya adalah black orange. Kita langsung lihat aja untuk penampakannya seperti apa untuk in-ear monitor satu ini ya. Black orange seperti apa? Kita langsung lihat saja. Oke, boxnya tetap premium ya, seperti AGA Sound sebelumnya juga ya. Bam, wow. Di sini ada case-nya yang tetap hard case yang kokoh. Di dalamnya ada cable ya di sini ya. Dan di sini ada jack modularnya. Kemarin ada modular nggak ya? Saya lupa, rasanya ada ya. Untuk yang Sublimation yang OG. Di sini juga sudah ada manual book. Yes. Dan QC pass ya di sini ya kelihatannya. Kita nggak bisa baca juga ya. Oke, di sini ada beberapa pasang air tips. Air tips. Kalian lihat betapa banyaknya air tips dan generous banget in-ear monitor dari AGA Sound satu ini. Di sini kayak ada pelindungnya gitu, kita buka aja ya. Set, tempel di sini aja. Kita buka lagi yang ini, kita tempel di sini, kita keluarin in-ear monitornya. Oke. Ini adalah in-ear monitornya, kita pasangkan kabel ya, biar lihat bagaimana penampakan resmi dari in-ear monitor ini. Oke, berikut adalah penampakan resmi dengan pakaian lengkap dari in-ear monitor AGA Sound Sublimation Burnout ini ya. Dia memiliki housing berbahan resin, kalau nggak salah yang kemarin yang Sublimation itu bahannya metal kan, kalau nggak salah ya. Ini bahannya resin ya. Apa bedanya nanti kita akan bahas aja pada video review terpisah ya, biar kita lihat sama-sama ya. Dan di sini kayak ada teksturnya gitu ya, seperti marmer gitu ya. Jadi keren banget ya untuk housing resinnya ini. Tapi saya masih lebih prefer metal dibandingkan resin sih. Cuma ini housingnya jadi lebih kecil ya jika dibandingkan dengan AGA Sound Sublimation sebelumnya. Oke, kita bahas barang selanjutnya aja. Kita sudah nggak sabar ya di sini ya. Oke, barang selanjutnya dari brand yang kita sama-sama agak asing ya, yaitu Activo. Activo sendiri kalau nggak salah ada affiliate-nya dengan Astel & Kern. Saya agak lupa sih. Tapi ya mungkin lebih khusus untuk yang lebih budget ya. Kalau untuk kelas-kelas yang lebih budget mungkin namanya Activo. I don't know, tapi koreksi jika saya salah di kolom komentar di bawah aja ya. Oke, ini adalah sebuah in-ear monitor hybrid dari Activo, yaitu Scoop. Dengan menggunakan, kalau tidak salah sih 3DD ya. Di sini kalian bisa lihat aja. Mana ini? Ini single 8 mm dynamic driver dan dual 6 mm dynamic driver. Yes, 3DD dan 2 balance armatur di sini. Yes, kalian bisa lihat aja ya.
dan dual balance armature. Jadi betul hybridnya 3DD dan 2BA, 18 mm, 6 mm-nya ada 2 untuk dynamic drivernya. Kita langsung buki aja, kita lihat penampakannya seperti apa. Apakah mewah-mewah barang-barang dari Scoop Activo ini? Wow, putih-putih bersih ya kesannya ya. Seperti mirip-mirip Tangjim, tapi Tangjim lebih ada kayak art-artnya gitu lah. Kalau ini lebih polos aja ya. Bam. Oh. Kalian bisa lihat ya inner monitornya. Oh. Oke, kita tarik dulu inner monitornya. Oke. Kita keluarkan dulu inner monitornya, kita taruh sini dulu. Kita lihat kelengkapannya ada apa aja ini. Oke, di sini ada warranty ya. Warranty. Lalu kalau kita tarik lagi di sini ada apa? Oke, di sini ada case-nya, and I think that's it. Nothing else. That's it, nothing else ya. Jadi case-nya besar banget ya di sini ya. Oke, kita coba lihat case-nya dulu. Harusnya air tips. Di sini ada, di sini ada jack ya. Jack USB-C dan juga di sini jack 4,4 mm ya. Nice. Ada air tips juga di sini yang foam dan di sini yang silikon berwarna putih. Kita coba pakai dulu. Oh, tapi sudah terpasang sih yang warnanya putih ya, silikon ya. Kita buka aja, kita lihat bentuknya ya. Oke, jadi one thing dulu. Jadi kelengkapannya untuk jacknya sudah lengkap ya di sini. Kita buka aja pelan-pelan. Sudah ada USB-C dan 4,4 mm ya dalam paket penjualannya. Nice banget ya di sini. Kita taruh aja di sini ya biar kita nanti nggak lupa. Dan ini adalah penampakan dari inner monitornya. Bahannya ini bukan metal. Dia kayak apa ya? Bahan plastik tapi yang kayak apa ya? Yang kalian bisa lihat yang doff seperti inilah intinya. Dan bentuknya kalian bisa lihat lekukan-lekukannya ini unik ya. Nah, ini kita akan lihat sebuah breed baru dari inner monitor hybrid yang menggunakan bahan yang cukup unik di sini. Kalian bisa lihat putih all the way untuk inner monitor satu ini. Bagaimana performa suaranya nanti kita bahas saja pada video review terpisah tentunya. Jacknya juga sudah lengkap, ada USB-C dan 4.4 dan 3.5. Ini adalah salah satu contoh yang mesti ditiru oleh banyak produsen untuk memberikan jack at least ada 2 atau kalau bisa 3 USB-C included. Yes, that's it ya. Kita lanjut barang terakhir kita. Oke, barang terakhir kita adalah Leisure Australis, sebuah single planar andalan dari Leisure. Leisure kalau racik sebuah planar biasanya oke-oke, kecuali yang terakhir saya agak kurang cocok karena dia terlalu dark ataupun superly warm, dan saya kurang suka yang planar yang terlalu dark atau warm ya. Mungkin lebih cocok yang bright ataupun netral. Kita nggak tahu suara Australis nanti seperti apa, kita review aja ya nanti ya. Ini adalah desain yang sedikit abstrak menurut saya, absurd juga ya di sini. Kayaknya garis-garis gitulah intinya, kayak menggambarkan ini gunung, ini matahari mungkin gitu ya. I don't know, tapi agak abstrak gitu. Speknya kalian bisa lihat aja menggunakan single planar, harusnya 15,5 mm yes di sini ya, 15,5 mm 5 generation proprietary ring type planar diaphragm driver ya, itulah ini saya pleset ngomongnya. Oke, kita langsung buki aja ya, kita lihat bentuknya seperti apa ya. Bam. Wow. Leisure biasanya niat-niat sih harusnya. Oke, apakah ini yang jatuh? QC Pass. Ada manual book ya kelihatannya. I don't know what is this. Ini manual booknya harusnya. Dan di sini ada kotak pomade andalan dari Leisure ya. Yang tentu saja di dalamnya ada apa saudara-saudara? Air tips. Lalu ada jack 44 dan 35. Nice. Di sini juga ada kabelnya. Seperti kabel-kabel zaman dulu ya dari Leisure ya. Tapi mungkin beda dikit, tapi I don't know, agak lupa-lupa sih. Tapi ini adalah kabelnya dari Leisure ya. Kita pasang dulu yang 44 aja deh.
Apakah sulit pasangnya? Harusnya sih gampang. Tinggal cari aja di mana arah panahnya, seperti ini ya. Kalian paskan aja panahnya, and that's it. Terus dikencengin seperti ini. Sudah. That's it. Panahnya kalian pasang di sini dan di sini. Sudah. Seperti itu aja, mudah banget ya. Kita langsung lihat in-ear monitornya aja. Oke. Dalamnya sudah kosong ya di sini ya. Dan ini adalah in-ear monitornya dari Astralis. Bahannya aluminium kelihatannya ya. Dia agak ringan tapi bahannya metal pastinya ini. Kita pasang kabelnya, kita lihat bentuknya. Oke, berikut adalah penampakan in-ear monitornya, dipasangkan kabel dan sudah ada air tipsnya terpasang juga ya. Bentuknya seperti ini, agak unik bentuknya ya. Tidak terlalu bongsor-bongsor ataupun mengganggu bentuknya ya. Dan agak sedikit tebal di sini ya. Dan agak sedikit membulat karena memang size dari planar drivernya adalah yang circular alias bulat, bukan yang kotak. Bentuknya seperti ini ya. Dan jacknya adalah jack modular 35 dan 44 included ya di dalam paket penjualannya. Nice. Kita akan bahas nanti Astralis seperti apa suaranya sebagai planar, apakah masih bisa bersaing ataupun suaranya masih mengikuti Ember yang kemarin yang saya agak sedikit kurang suka. Pribadi ya. Karena memang planar harusnya lebih ke netral bright, itu lebih jago sih mereka. Oke, itu aja untuk unboxingnya. Kalian stay tune terus untuk reviewnya ketiga barang ini. Oke, mungkin sekian dulu Buki Club untuk ketiga in-ear monitor ini. Kalau kalian suka yang mana dulu yang mau kita review, silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Feel free aja. Ada pertanyaan pun seputar ketiga in-ear monitor ini, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding 5 Minute. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.